Bapak Ibu kelas dewasa pria dan dewasa wanita serta kelas usia anugerah. Bersyukur kita bisa diberi berkat oleh Tuhan umur yang panjang sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di dalam pelajaran yang ke-12 yang berjudul Raja Damai. Mari kita berdoa sebelum kita memulai pelajaran kita. Bapa Sang Raja Damai, yaitu yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami boleh kembali dipertemukan melalui kelas sekolah minggu pada hari ini. Kami bersyukur karena hari ini ibadah sudah dimulai tatap muka, tetapi sekolah minggu kami masih tetap online. Tuhan berkati supaya tidak lama lagi kami pun boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman di kelas sekolah minggu, sehingga kami boleh saling menguatkan. Roh Kudus, Engkau menolong kami saat kami membahas pelajaran ke-12 ini yang berjudul Raja Damai. Kiranya sungguh-sungguh Engkau sebagai Raja Damai akan memberi kedamaian di dalam kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Raja Damai itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, ayat hafalan dalam pelajaran ke-12 ini diambil dari Yesaya 9 ayat 6 yang berbunyi, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Yesaya 9 ayat 6. Bacaan kita pada pelajaran ini diambil dari Yesaya 9 5-6 dan pasal 11 ayat 1-5. Mari kita baca bersama-sama sebelum kita mendengarkan penjelasan dari pelajaran ini. Yesaya 9 ayat 5 dan 6 berbunyi, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ayat yang ke-6, besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Pasal 11 1-5, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran.
Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggangnya. Nah, Bapak Ibu, kitab Yesaya ditulis oleh Nabi Yesaya dan ditulis kepada kerajaan Yehuda sekitar 739 sampai 681 sebelum Masehi. Kerajaan Yehuda sedang dalam ancaman musuh, yaitu Asyur dan Mesir. Tetapi akan diselamatkan karena belas kasih Tuhan. Melalui kitab ini, Yesaya memberitakan pesan pertobatan dari dosa dan harapan akan pembebasan Tuhan di masa yang akan datang bagi kerajaan Yehuda. Kita patut bersyukur karena pengharapan ini tidak hanya berlaku bagi kerajaan Yehuda saja, namun berlaku juga bagi umat manusia di dunia. Pengharapan itu ada di dalam kehadiran seorang pribadi yang disebut Raja Damai. Nah, saudara, kita akan melihat siapa Raja Damai itu. Bagaimana dia menyatakan jati dirinya. Dari Yesaya 11 ayat 1 ada frasa yang mengatakan tunas akan keluar dari tunggul. Ini menunjuk pada tanaman yang sudah dibabat. Ya. Nampaknya tidak berguna, tapi masih menyisakan sedikit bagian di atas tanah dan masih memiliki akar. Dari keadaan seperti itu akan muncul tunas baru. Tunas itu tumbuh menjadi tanaman. Tunas ini menunjuk pada pribadi yang ada dalam garis keturunan Isai, yang adalah anak dari Obed dan cucu dari Boas. Keturunan Isai yang mana yang akan melahirkan Raja Damai? Yesaya 9 ayat 7 menunjuk kepada Daud. Kita bisa menghubungkan tanaman tidak berguna tadi dengan Daud. Karena saat Daud diurapi sebagai Raja Israel, ia bukan orang terpandang. Hanya seorang anak kecil yang tugasnya mengurus kambing domba bapaknya, yaitu Bapak Isai. Nah, kalau kita perhatikan di dalam Matius 1 ayat 17, ini adalah silsilah keturunan Yesus. Ya. Matius 1:17 ini dimulai dari Abraham sampai Daud dan akhirnya sampai kepada Yesus Kristus. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa nubuat Yesaya ini menunjuk kepada Yesus Kristus. Dan ini diperkuat oleh penglihatan Rasul Yohanes yang ditulis dalam Wahyu 22 ayat 16 yang berbunyi, "Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang." Nah, saudara, itu adalah jati diri dari Sang Raja Damai. Nah, sekarang kita akan perhatikan apa karakter Raja Damai itu. Atau bagaimana karakter Sang Raja Damai itu. Ini dinyatakan dalam Yesaya 11 ayat 2 yang berbunyi, "Roh Tuhan
akan ada padanya roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Bapak Ibu, roh Tuhan ada pada Yesus terbukti dari kelahirannya yang dikandung dari Roh Kudus. Awal pelayanan publiknya ditandai dengan baptisan, juga dihadiri Roh Kudus. Sepanjang pelayanan Yesus di dunia pun selalu melibatkan kuasa Roh Kudus. Ya. Jadi kita pun harus seperti Sang Raja Damai, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang berikutnya, hikmat, ya, roh hikmat adalah kemampuan untuk menerapkan kebenaran yang tepat dalam situasi tertentu. Pengertian adalah kemampuan memahami misteri-misteri Allah. Yesus memiliki roh hikmat dan pengertian, itu berarti Yesus sanggup mengatasi setiap masalah sesuai dengan kehendak Allah. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita mengatasi masalah sesuai dengan kehendak Allah atau menurut pengalaman kita? Karena kita merasa diri sudah berpengalaman dan menganggap diri pandai. Yang berikutnya, pengenalan adalah kemampuan untuk memahami sesuatu yang tidak dapat dipahami dengan cara biasa. Takut akan Allah berarti hormat kepada Allah. Yesus memiliki roh pengenalan dan takut akan Allah. Ini berarti Yesus sanggup menolong umatnya untuk semakin mengenal dan hormat kepada Allah. Renungkanlah keberadaan Yesus di dalam diri kita. Jika Yesus menjadi Raja Damai di dalam hidup kita, maka Ia akan menerapkan karakternya itu di dalam hidup kita. Nah, bagaimana pemerintahan Raja Damai itu? Ayat hafalan kita yang tadi kita baca bersama diambil dari Yesaya 9 ayat 6 yang menunjukkan pemerintahan Yesus sebagai Raja Damai. Mari kita elaborasi. Nubuat Yesaya ini mengisyaratkan bahwa kerajaan yang dipimpin Raja Damai bukan sementara saja, tetapi kekal, alias selamanya. Sehingga harapan Israel maupun seluruh pengikut Kristus akan terwujud sebagai sesuatu yang kekal. Lalu kerajaan yang kekal itu akan dicirikan dengan damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Bahkan Yesaya menggambarkan anak kecil hidup dalam damai dengan serigala, domba, macan tutul, kambing, anak lembu, dan anak singa yang makan rumput bersama-sama. Bukankah hal ini luar biasa? Ya, kita bisa lihat gambaran ini di Yesaya 11 ayat 6. Mana mungkin serigala, macan tutul, anak singa makan rumput, ya. Tetapi ini digambarkan oleh Yesaya sebagai keadaan damai karena pemerintahan Sang Raja Damai itu. Ya. Lalu kerajaan Raja Damai itu akan diselenggarakan dengan keadilan. Ya. Di mana Yesaya 11 ayat 3 sampai 4 menggambarkan penghakiman yang adil dan teliti baik terhadap orang lemah, orang tertindas, dan orang fasik. Tidak akan ada keadilan yang tidak seimbang atau berat sebelah. Itu adalah ciri pemerintahan Raja Damai. Yang berikut,
kerajaan Raja Damai itu juga akan didasarkan pada kebenaran. Karena Yesus yang adalah kebenaran tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Itu di dalam Yesaya 11 ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu, pernyataan kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini berarti Allah dengan semangat akan mewujudkan apa yang dijanjikannya kepada Israel dan semua orang yang menjadikan Yesus Raja Damainya. Nah, saudara, ayat ini, pasal 9 Yesaya ayat 5 dan 6, sering kita baca ketika atau waktu kita memperingati hari Natal. Ya, memang sebentar lagi kita akan memperingati Natal. Dan cocoklah kalau kita mulai memikirkan, mulai merenungkan hakikat Sang Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan satu ringkasan dalam kehidupan kita supaya kita renungkan. Hidup dalam dunia yang banyak konflik dan masalah, ya khususnya pada masa pandemi ini, walaupun memang kita bersyukur ya sudah berkurang, tetapi tetaplah kita menahan diri untuk melaksanakan prokes. Ya. Pasti kita mendambakan apa yang dinubuatkan Yesaya itu segera terjadi. Ya. Waduh, luar biasa gambaran tentang situasi damai itu. Tetapi ini adalah hak prerogatif Allah untuk menentukan waktu penggenapan semua nubuat itu. Tapi kita dapat mengalaminya dengan beriman penuh pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena Dia adalah Raja Damai itu. Pastikan bahwa kita sudah memiliki Raja Damai di dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Dengan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan didamaikan dengan Allah. Artinya apa? Masalah dosa kita dibereskan. Kita akan mengalami damainya. Meskipun di luar kita ada banyak konflik. Ya, saudara, hampir 2 tahun ini kita diperhadapkan dengan konflik. Tidak bisa keluar, hidup penuh dengan ketakutan, khawatir. Ya. Nah, kita akan dimampukan untuk menjadi pembawa damai bagi sekeliling kita. Dan di dalam Yesus kita mendapat jaminan untuk menjadi warga kerajaan damai yang dipimpin oleh Yesus. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri penjelasan pelajaran ke-12 ini, dan nanti Bapak Ibu bisa berdiskusi di kelas masing-masing, saya menitipkan 2 bahan diskusi. Ya. Yang pertama, apakah penyebab orang Kristen gampang panik, gampang gelisah, gampang stres, gampang tidak tenang, dan tidak merasa damai? Apakah karena kurang penyerahan kepada Allah, atau karena karakter kita yang tidak mau berubah, atau ada sebab lain? Diskusi yang kedua, bagaimana cara praktis yang kita jalani untuk mengalami damai sejahtera Allah dalam situasi sulit
seperti ini. Nah, Bapak Ibu, cukup sekian pelajaran kita pada pagi hari ini. Nanti Bapak Ibu silakan berdiskusi di kelas masing-masing. Sebelum diskusi, mari kita berdoa. Yesus Sang Raja Damai yang telah memberi jaminan hidup yang kekal kepada kami, bagi kami yang mau bertobat dari dosa dan mengakui kelemahan kami, Engkau akan memimpin kami dengan kedamaian. Biarlah kami berdoa untuk semua kelas dewasa, baik pria dan wanita maupun kelas usia anugerah. Tuhan memberi damai sejahtera kepada kami. Persiapkanlah hati kami untuk menyongsong Sang Raja Damai yang akan kami peringati dalam waktu dekat ini. Biarlah di dalam masa sulit ini kami tetap mengalami damai sejahtera. Kami tetap melihat bahwa Tuhan memelihara dan melindungi kami. Terima kasih Engkau dipermuliakan dalam hidup kami, Sang Raja Damai. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati kita sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.